insyaallah kita harapkan syafaatnya yaumul qiyamah, dan kita insyaallah akan diberikan dan mendapatkannya. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan hak pun adab persaudaraan di dalam Islam. Sudah selesai. Hari ini kita akan mempelajari adab-adab saat mengumandangkan azan. Adab yang berkaitan tentang azan, baik bagi muazzinnya ataupun bagi yang mendengarkan azan. Yang pertama, ini menjadi adab yang pertama adalah an-niyatus salihah, niat yang baik. Karena tidak sedikit orang yang azan niatnya biar dianggap suaranya bagus, jadi sebagai ajang untuk pamer suara. Ada yang niatnya biar dikenal sebagai orang yang selalu bangun subuh. Ya, ini niat-niat yang tidak baik, yang tidak pas. Yang tepat adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mengingatkan kaum muslimin akan datangnya waktu salat. Mengapa penting sekali niat ini Ustaz? Mengingat besarnya pahala bagi orang yang mengumandangkan azan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muazzin adalah orang yang lehernya paling panjang pada hari kiamat. Lehernya panjang itu maksudnya bukan kayak jerapah itu Pak. Yang dimaksud adalah kinayah daripada, kiasan daripada derajat yang tinggi sekali. Sampai-sampai nanti ketika di padang mahsyar, ketika kita dikumpulkan dengan seluruh umat, para muazzin itu bisa terlihat oleh Nabi. Oh itu muazzin, oh itu muazzin, oh itu muazzin. Itu muazzin saya. Saking tingginya derajat mereka. Di saat nanti kita pun akan susah, celingak-celinguk pengen bisa lihat Nabi. Mereka tidak. Mereka akan mudah melihat Nabi Muhammad SAW. Itu bahkan sampai dalam fikih itu ada pembahasan mana pahala lebih besar antara muazzin dengan imam sholat. Artinya saking tingginya derajat muazzin itu hampir mau disamakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan muazzin lebih afdal dari imam sholat. Makanya menjadi catatan pengurus masjid selain memperhatikan imam, semestinya perhatian terhadap imam itu juga diperhatikan atau diarahkan juga kepada muazzin. Kadang-kadang imamnya diseleksi macam-macam, muazzinnya siapa weh? Muazzinnya pun kalau bisa yang memenuhi standar. Ya. Ini pentingnya niat. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW mengatakan, sejauh suara azan itu terdengar oleh manusia, oleh jin, oleh pepohonan, maka yang mendengar azan itu, yang sejauh radius suara azan itu, di hari kiamat akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi pohon-pohon ini Pak, yang pagi-pagi sudah dengar Allahu Akbar dari seorang muazzin tadi, pohon-pohon, jin, manusia yang mendengar itu di hari kiamat akan berkata, ya Rabb, dia itulah yang ingat ke kami sholat, dia itulah yang bangunkan kami, dia itulah yang mengumandangkan azan.
Luar biasa, berapa banyak itu yang bakal menjadi saksi kebaikan dia, amal ibadah dia. Maka wajar jika niat menjadi satu hal yang sangat penting. Jangan sampai azan sudah 30 tahun rupanya nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena selama ini azannya hanya karena ingin dianggap suara yang bagus, dianggap orang yang bla 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 dan sebagainya. Itu yang pertama, niat yang lurus. Yang kedua, ta'ahudul waqti. Seorang muadzin itu adalah orang yang sangat komitmen dengan datangnya waktu sholat. Tidak cepat dari waktunya, tidak juga terlalu terlambat dari waktunya. Timingnya. Jadi artinya muadzin itu adalah orang yang amanah. Ya. Kadang-kadang kalau di satu tempat Ramadan biasanya umat Islam di luar sana lagi nunggu nak buka puasa, rupanya mamang kita yang muadzin ini makan dulu, nyeduh soto pula. Nah, lama sudah kenyang baru dia azan. Kita lah nunggu-nunggu. Atau sebaliknya, karena enggak komitmen dengan waktu tadi muazzinnya, azan sebelum berbuka puasa. Soalnya kalau pas buka kaki aku enggak dapat makannya. Ayahku azan dulu belah. Batal galau sekampung. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan al-muadzinuna umana'ul muslimin. Ya, para muazzin itu adalah orang-orang pemangku amanah daripada kaum muslimin fi salati ala salatihim wa hajatihim, terhadap waktu salat mereka. Saya, bapak, ibu tidak berani salat sampai dengar azan. Artinya apa? Sudah saya pasrahkan sepenuhnya sama para muazzin, aku ini akan sholat kalau kamu azan. Aku tidak berani sholat kalau kamu belum azan. Termasuk puasa, aku tidak bakal buka puasa sampai muazzinnya azan. Tidak berani. Karena saya sudah amanahkan waktu sholat saya, waktu buka puasa saya, waktu sahur saya. Akulah amanah ke kaum muslimin, sudah amanahkan kepada muazzin. Sehingga muazzin harus orang yang amanah. Ya. Yang berikutnya, ini yang mohon maaf kadang-kadang di sebagian masjid tidak memperhatikan ini. Apa itu Ustaz? An yakunal muadzinu hasanas saut. Hendaknya muadzin itu adalah orang yang suaranya bagus. Mohon maaf nih, yang tidak bagus, janganlah azan. Bahasa kasarnya, sadar dirilah. Ini kadang maksonian, pengenian azan, suara tidak enak, cempreng, napas putus-putus, sudah. Tapi kan Ustadz, aku juga pengen pahala, aku juga pengen dapat derajat yang tinggi. Ya kan nggak harus muazin, lewat pintu yang lain saja kan banyak. Minimal lewat pintu menjawab azan. Nah ini untuk banyak, pahalanya juga besar menjawab azan itu. Jadi suaranya yang bagus. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisah bagaimana dulu pensyariatan azan, itu kan ketika Nabi Muhammad dengan para sahabat pindah ke Madinah, belum ada azan itu Pak. Padahal sholat sudah 1 tahun lebih, tapi belum ada azan. Ya mereka saling lihat saja, oh udah pada ke masjid, masjid. Tapi begitu jumlah umat itu makin banyak di Madinah, sahabat akhirnya mengusulkan kepada Nabi, Nabi, mak manu ini umat lah banyak. Bagaimana cara memberitahukan mereka tentang datangnya waktu sholat? Kata Rasulullah, ayo sudah. Kita musyawarah saja bagaimana cara manggil orang sholat, mengingatkan orang sholat.
Singkat cerita, rapat itu deadlock, tidak ada jawaban yang diambil Nabi. Kenapa? Karena yang satu memberikan saran, ya Rasulullah, bagaimana jika mengingatkan umat muslim akan waktu sholat itu dengan lonceng, kelontang, 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 kelontang. Ditolak sama Nabi. Itu menyerupai orang Nasrani. Yang kedua, ya Rasulullah, bagaimana jika waktu azan itu dimulai dengan bunyi trompet, tet, berarti masuk waktu sholat. Ditolak oleh Nabi karena itu menyerupai Yahudi. Ya Rasulullah, bagaimana jika suara azan itu dengan ada satu orang naik ke atas bangunan tempat yang tinggi, kemudian dia mengibarkan bendera sehingga orang yang dari jauh tahu, lah maksud waktu sholat. Ini pun ditolak Nabi. Kenapa? Lama mana sahabat yang buta, tidak jingok dia bendera dikibarkannya. Ditolak, akhirnya tidak ada jawaban saat itu. Bagaimana cara memanggil orang sholat? Untuk sementara waktu menggunakan kentongan, Pak, kayu, dipukul kayu. Sampai datang seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid. Dia dimimpikan. Dalam mimpi itu dia sedang bergegas ingin berangkat mencari kayu. Ketika bertemu dengan laki-laki dalam mimpinya, wahai Abdullah bin Zaid, nak kemana? Aku nak nyari kayu. Untuk apa? Nak ngingetkan uang sholat. Untuk manggil orang sholat. Kata si laki-laki yang dalam mimpi tadi, mau enggak kamu aku ajarkan cara yang lebih baik dari itu? Mau. Diajarkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Terbangunlah sahabat Abdullah bin Zaid ini. Begitu terbangun langsung lapor ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku telah kedatangan mimpi. Cara mengumandangkan atau memanggil orang untuk sholat adalah begini. Dijelaskanlah. Kata Rasulullah, ru'yatun salihah. Ini mimpi yang benar. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah Nabi saat itu meminta Abdullah bin Zaid azan? Enggak. Kata Nabi, Bilal, kemari Bilal. Iya ya Rasulullah. Abdullah bin Zaid, tolong yang kamu dapat dalam mimpi tadi, ajarkan ke Bilal. Setelah diajarkan ke Bilal dan Bilal sudah tahu lafaz-lafaznya, kata Rasulullah, ya Bilal, kumandangkanlah azan untuk kaum muslimin. Dan ini menjadi azan pertama dalam Islam, berkumandang azan. Pertanyaannya, mengapa yang mimpi Abdullah bin Zaid tapi yang azan kok malah Bilal? Kan logikanya yang mimpi itulah yang azan. Dia yang mimpi, dia yang dapat petunjuk. Kenapa dia tidak disuruh azan? Karena Nabi SAW mengatakan, Bilal anda sautan. Bilal itu suaranya lebih bagus. Artinya apa, Pak? Artinya memang muazzin itu suaranya yang enak, yang bagus. Ya. Dan di sini juga belajar dari Nabi Muhammad, berikanlah sesuatu itu pada tempatnya, pada orang ahlinya, pada orang yang punya kapasitas dan kompeten. Nah, ini adab yang ketiga, yang suaranya bagus. Kalau memang ada cita-cita jadi muazzin, latihan suara. Ya. Tapi kalau tidak ada, memang sudah datang waktunya dan muazzinnya mungkin lagi BAB atau lagi sakit, tidak apa-apa. Yang kiranya punya, yang ada di situ untuk mengumandangkan azan. Makanya di Indonesia itu muazzin disebutnya Bilal. Padahal Bilal itu bukan bahasa Arab, artinya orang yang azan. Bilal itu nama sahabat, Bilal bin Rabah. Ya, dinisbatkan kepada beliau karena beliau sebagai muazzin pertama di dalam Islam. Kalau bahasa Arabnya orang yang azan, ya muazzin. Ya, muazzin. Baik, nah ini masalah suara yang bagus ini bukan berarti menutup pintu. Saya juga kebetulan sekarang jadi ketua peribadatan di masjid kami, sedang menata itu.
Jangan sampai niat kami untuk menyeleksi muazin, cari yang bagus, cari yang amanah, cari yang dianggap menghalang-halangi orang. Hai Ustaz, dulu kata saya itu aku pacak azan kapan baik. Iya Pak, Bapak azan, yang protes tuh jamaah, protesnya ke kami. Iya. Bapak dapat pahala, wong dapat dosa. Kok bisa dapat dosa Ustaz? Ngomeli Bapak di rumah masing-masing. Oh ya siapa dia azan? Saya dosa galau itu Pak. Baik, yang keempat at-taharah. Hendaknya muadzin itu ya dalam keadaan berwudu. Jangan dalam keadaan. Artinya kalau memang dia komitmen pengen jadi muadzin, 15 menit sebelum azan itu sudah wudu, udah rapi. Jangan lagi tidur, waktu begitu bangun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum wudu, belum apa langsung azan tadi. Ya. Nah, ini sunnahnya berwudu. Yang berikutnya al-adzan min makanin murtafi'. Adzan itu sebaiknya di tempat yang tinggi. Ya. Mungkin ini dalam konteks belum ada teknologi mikrofon, sehingga dulu sunnahnya muadzin itu naik tempat yang tinggi biar suaranya tersebar, ya terdengar lebih jelas. Ya. Tapi ketika sekarang sudah ada mikrofon, saya kira sebagian ulama ya sudah cukup dengan mikrofon, tidak perlu naik. Walaupun di sebagian negara, ya saya pernah di Istanbul itu naik tetap Pak, mikrofonnya itu memang ada, tapi ditaruhnya di menara itu. Jadi muadzin tuh naik. Dulu saya dengar cerita di Masjid Suro Tangga Buntung. Itu ada menaranya memang naik itu lawang, naik ke atas, azan di atas di Allah. Saat itu ya, sekarang sudah enggak juga. Rata-rata muazzinnya lah sepuh, enggak pacak lagi naik tangga tadi Pak. Ya. Baik, jadi sunnahnya di tempat yang tinggi. Yang berikutnya, sunnahnya muadzin itu berdiri. Ada juga azan sambil duduk tadi. Tidak apa-apa, sah, tidak ada masalah. Tetapi sunnahnya muadzin mengumandangkan dalam keadaan berdiri. Ajma'a kullu man yuhfadhu minhu al-ilmu anna sunnata an yu'adzina al-mu'adzinu qa'iman. Sepakat seluruh ulama bahwasanya sunnahnya muadzin mengumandangkan dalam kondisi berdiri, tidak sambil duduk. Yang berikutnya raf'us saut bil adzan, ya, mengeraskan suara saat azan. Nah, ini bedanya azan dengan iqamah ini Pak. Azan itu disyariatkan untuk mengingatkan orang yang berada di luar masjid biar ke masjid. Yang masih di rumah biar ke masjid. Makanya suaranya harus keras. Tetapi iqamah itu sebetulnya diperuntukkan uang yang sudah di masjid, yang lagi duduk berzikir, berdoa agar tegak mulai sholat. Makanya bahasanya iqamah. Iqamah itu bahasa Arabnya bangun, membangunkan. Aqama yuqimu iqamatan, ya, bangunkan. Nah, kalau dilihat dari setelan mikrofon, gampangnya azan mik luar, iqamah mik dalam, gitu ya, suara dalam. Itu sunnahnya. Walaupun tidak juga salah atau berdosa kalaupun iqamah pakai mik luar, ya. Tapi kalau ingin mengikuti sunnah Nabi, ya, azan dikumandangkan dengan suara yang keras, sedangkan iqamah dengan suara yang ringan. Saking disunnahkan keras, Bilal itu dulu kalau
azan nutup kuping. Bilal itu kalau azan biar suaranya keras saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu ya alhamdulillah kami ini begini-begini dulu mantan qori juga Pak. Jadi belajar. Jadi kalau sudah jawabul jawab, tingkat intonasinya sudah yang tinggi, itu guru kami menyarankannya memang tutup kuping Pak. Dan memang ada pengaruhnya untuk ngangkat suara. Jadi kalau kita ngangkat suara keras tapi kuping tidak terdengar, itu kayak ada kekhawatiran tidak sanggup. Karena kita sendiri yang mengeluarkan suara tadi telah terdengar keras. Tapi kalau kita nutup saya ini, itu kita belum sadar kalau suara itu rupanya sudah tinggi sekali. Jadi kita santai aja tuh, wah gitu. Saya perhatikan Pak ya, kalau ada orang pakai apa itu headset yang ketutup kupingnya, itu kalau ngomong keras banget itu Pak. Kamu gimana? Wih, suaranya pelanin. Oh iya. Gimana kamu? Dia tuh tidak sadar kalau suaranya sudah tinggi kalau kupingnya ditutup. Makanya Bilal, sahabat Bilal radhiyallahu anhu, kalau azan nutup kuping. Nah, itu untuk mendapatkan suara yang keras. Kemudian sunnahnya azan, ini ada yang disebut dengan tarji'. Apa itu tarji' Ustaz? Mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang pelan baru keras. Kalau saya boleh kasih contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara pelan. Dibaca 2 kali, baru asyhadu an la ilaha illallah dengan lantang. Ini dalam bab azan disebut dengan tarji'. Dengan tarji'. Ini yang tidak tahu kadang muazin lewat baik asyhadu an la ilaha illallah. Padahal sunnahnya dia membaca itu. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang mengajarkan azan, kata beliau, taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapkanlah itu takbir, kemudian dengan suara yang keras, kemudian bacalah 2 kalimat syahadat dengan suara yang pelan. Setelah itu barulah angkat suaramu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu namanya tarji'. Kemudian sunnahnya azan yang berikutnya iltifatul muadzin yaminan wa yasaran. Sunnahnya muadzin itu serong kanan, serong kiri. Ketika pada kalimat hayya 'alas shalah. Jadi sunnahnya sebetulnya hayya 'alas shalah. Ke kanan dia. Hayya 'alas shalah, ke kanan. Hayya 'alal falah, ke kiri. Ya mungkin juga ya salah satu hikmahnya agar menyebar suara tadi Pak. Ya dulu dalam konteks orang naik ke atas ingin memanggil sahabat yang ada di kanan, yang ada di kiri. Jadi suaranya semua ke kiri. Ya, kalau sekarang pakai mikrofon mak mana Ustaz? Ya nak diamalkan tidak apa-apa juga. Insya Allah dapat pahalanya ya mengikuti sunnah tersebut. Dan itu ada banyak pendapat Pak ya. Ada yang mengatakan hayya 'alas shalah 1, nanti hayya 'alal falah sini. Hayya 'alas shalah yang pertama ke kanan, hayya 'alal falah.
hayya 'alas shalah yang kedua kiri. Tetapi di sini disebutkan dan pendapat yang paling kuat menurut mayoritas ulama an yaqul hayya 'alas shalah marrataini an yaminihi thumma yaqulu an yasarihi marratain, yang seperti saya sebutkan tadi, hayya 'alas shalah dua-duanya ke kanan, hayya 'alal falah dua kali itu dua-duanya ke arah kiri. Yang berikutnya at-tathwib fi shalah fi adzanis subh, yaitu menambahkan kalimat as-salatu khairum minan naum. Ya, itu namanya at-tathwib, mengingatkan orang kalau salat itu jauh lebih baik daripada tidur. Cuma yang kadang kami ditanyakan, an-naum itu boleh panjang enggak Ustaz? Karena sebagian masjid kan as-salatu khairum minan naum. Katanya enggak boleh minan naum. Jawabannya boleh. Kalau nak dipanjang ke boleh. Itu dalam ilmu tajwid disebut dengan mad layyin. Ya, mad layyin itu boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Tapi enggak boleh 20 harokat. Minan, ya walaupun enggak wajib juga tajwid dalam azan itu tidak seketat dalam baca Quran. Tapi jangan, saran kami jangan juga mentang-mentang boleh panjang tadi minan tidur gitu Pak. Seininya Pak ya, apa kira-kira seelegan, sesederhana. Jadi sunnahnya adalah tathwib. Yang berikutnya untuk khusus fajar sunnahnya itu azan 2 kali. Azan bangunkan tahajud 1 jam kurang lebih sebelum waktunya, dan azan untuk sholat subuh. Ya, jadi, mungkin yang memperhatikan kalau lagi di Mekah atau di Madinah saat umroh sampai hari ini masih ada azan sejam sebelum subuh. Itu maksudnya biar siap-siap, yang belum sholat witir lah, yang belum tahajud lah, yang belum sholat malam lah. Baru nanti saat azan subuh. Dan dulu memang di zaman Nabi Muhammad SAW muazzin fajar itu 2 orang Pak. Yang bangunkan tahajud namanya sahabat Bilal bin Rabah. Yang bangunkan sholat subuh namanya sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Itu memang di zaman Nabi 2 muazzinnya. Ya, 1 bangunkan tahajud. Makanya ini mungkin pernah kami sampaikan juga, dan ini kekeliruan, mohon maaf ya, pernah saya sampaikan, ada seorang ustadz mengatakan, membacakan hadis, jika terdengar kumandang azan, maka yang sahurnya belum selesai lanjutkan. Bunyi hadisnya kan begitu Pak. Jika kamu mendengar azan dan di tanganmu masih ada segelas air dan kamu belum selesai hajatmu, minumlah walaupun sudah dengar azan. Kemudian sang ustadz itu mengatakan, jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lagi makan belum selesai, walaupun sudah azan subuh, tidak apa-apa, tambah sedikit. Mohon maaf, ucapan beliau dengan segala hormat membatalkan puasa umat se-Indonesia. Batal, orang sudah azan kok masih, walaupun jangankan nambah minum Pak, yang dalam mulut saja Bapak masih ngunyah dan udah azan, keluarkan, jangan ditelan. Lalu bagaimana dengan hadis tadi Ustadz? Kalau dikumandangkan azan dan kamu masih mau minum, di segelas tanganmu masih ada minuman belum diminum, minumlah. Itu maksudnya azan pertama Pak. Azannya Bilal, yang kalau 1 jam sebelum azan subuh. Iya, kalau dengar azannya Bilal, bangunkan wong tahajud, kamu masih sahur, lajulah. Setelah itu tahajud. Tapi kalau azannya subuh,
yaitu azannya Abdullah bin Ummi Maktum, berhenti. Pertanyaannya, di Indonesia ini azan siapa, Pak? Ada azan pertama dan kedua yang di Indonesia. Azan kedua, bukan azan pertama. Ya. Itu hati-hati jangan salah pemahaman di situ. Ya. Jadi gimana saat kita praktekkan nggak di masjid kita ini azan 2 kali ini? Tergantung. Kalau belum siap jangan dulu, kaget dianggap aliran sesat pula. Apa dia masjid jam segini? Tapi kalau sudah disosialisasikan dan ditunjuk tahu ibu-ibu, insya Allah mulai tahun ini kami nak nyoba dulu azan 2 kali misalnya. Tidak diterima oleh jamaah ya sudah. Jangan gara-gara yang sunnah ini laju putus silaturahim. Sudah. Yang berikutnya, ya. Nah ini bagi yang mau jawab azan, yang jawab azan, ya jawablah seperti halnya apa yang dibaca oleh muazzin. Muazzinnya Allahu Akbar, ya kita jawabnya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Hanya pada kata hayya 'alas shalah kita menjawab la haula wala quwwata. Bapak Ibu pernah enggak kira-kira ngerenung begitu? Kenapa kok beda sendiri itu, Pak? Dari awal sampai akhir sama jawaban muazzin itu, jawaban orang yang dengar azan itu seperti yang diucapkan hanya pada kata hayya 'alas shalah. Kita dianjurkan baca la haula wala quwwata. Setelah diresapi maknanya luar biasa itu, Pak. Maknanya kan begini, Pak, ketika muadzin ayo sholat, ayo tegakkan sholat. Kita sebagai orang muslim yang menghamba kepada Allah seakan berkata, ya Allah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya aku bisa sholat kecuali engkau izinkan. La haula wa la quwata illa billah. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf saya termasuk, kita sholat ini bukan semata-mata karena kita sehat loh, Pak. Buktinya banyak kok orang sekitar sini yang sehat nggak ke masjid. Berarti kan bukan sehatnya, Pak. Lalu siapa yang membuat bisa kita ke masjid, Pak? Allah. Bapak bisa ke masjid itu bukan karena Bapak punya kendaraan. Berapa banyak orang punya kendaraan nggak bisa ke masjid? Bapak bisa ke masjid itu bukan karena rumahnya dekat masjid. Berapa banyak orang yang satu tembok bahkan dengan masjid nggak bisa ke masjid. Artinya apa? Artinya kita ini bisa sholat karena diinjak Allah, diizinkan Allah. Dan semoga itu tanda sayang Allah kepada kita. Maka dari itu begitu diajak sholat, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Jadi ya Allah, kalau bukan karena kekuatanmu, karena upaya daya darimu, enggak mungkin aku bisa sholat. Nah, itu hikmah. Jadi berpasrah, merendah, mengosongkan gelas ketika sampai sholat pun kita ngaku itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengapa jawaban pada hayya 'alas shalah berbeda dari yang lain. Yang berikutnya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jika kamu mendengar azan, jawab seperti ucapan muazzin, "Tsumma sallu alayya." Kemudian bersolawatlah kepadaku. Kata Nabi. Setelah solawat, baca doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadil. Wa ba'athu Allahumma maqaman mahmuda. Ya, ladzi wa'adta. Apa khasiatnya Ustadz baca doa itu? Nah, perhatikan ini Pak, saya akan tafsirkan satu kata saja dari hadis tadi, doa tadi, maqaman mahmuda. Itu ada juga di ayat tahajud dalam surat Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman
mahmuda. Apa dia maqaman mahmuda itu Ustaz? Maqam tempat berdiri. Maqam, bukan kuburan. Maqam tempatnya berdiri. Mahmuda sesuatu yang dipuji. Mahmud, Muhammad. Jadi tempat di mana Nabi Muhammad dipuji, terpuji. Kenapa Ustaz? Bapak Ibu pernah dengar kisah kita nanti di padang mahsyar lari-lari ke Nabi Adam minta tolong, kata Nabi Adam nafsi, nafsi, Nabi Nuh nafsi, semuanya tidak bisa kecuali Nabi Muhammad. Saat itu diperintahkan Allah, tegaklah ya Muhammad, berdirilah, mintalah yang kamu minta. Rupanya Nabi cuma minta satu, ya Allah izinkan aku memberi syafaatku kepada umatku. Nah ketika Nabi berdiri di tempat itu Pak, dan memberikan syafaat, itu tempat namanya maqaman mahmuda. Jadi kalau Bapak setiap hari ba'da azan doakan, ya Allah unjuk Nabi Muhammad maqam tersebut, maka kata Rasulullah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Yang setiap habis azan memintakan Allah agar saya bisa ngasih syafaat adalah orang yang halal mendapatkan syafaat. Makanya salah satu khasiat atau fadilah membaca doa Allahumma rabba hadhihi itu adalah mendapat halal, kata Nabi Muhammad, orang tersebut mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Sering kami ditanya, Ustaz, mak mana sih Ustaz biar kami bisa dapat syafaat Nabi Muhammad? Salah satunya jawab azan dan baca doa itu. Nabi yang bersabda, saya bacakan hadisnya, kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah dan seterusnya, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, halal baginya mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Ya, itu menjawab adzan. Tapi setelah jawab ke masjid, bukan habis jawab tidur, tidak jadi nunjuk syafaat. Yang sebelum terakhir atau tiga lagi Pak ya, yang sabar Pak ya. Doa antara azan dengan iqamah. Kan setelah azan biasanya kita sholat qobliyah, setelah sholat qobliyah masih ada waktu sampai dengan iqamah. Itu waktu yang sangat mustajab untuk doa. Kata Nabi, la yuraddud du'a ma bainal adhani wal iqamah, tidak akan tertolak doa yang dibaca setelah azan, di antara azan dan iqamah. Cuma entah kenapa Pak ya, ini bukan di masjid kita Pak ya, di masjid lain. Antara azan dan iqamah itu kok jadi waktu yang enak nian untuk ngobrol. Ngobrol, ada di beberapa masjid itu ramai kalau habis. Ya, walaupun berbisik-bisik tapi karena banyak jadi terdengar. Padahal sayang sekali itu waktu yang sangat mustajab. Yang berikutnya dilarang, ya kurang baik seorang muazin khususnya ataupun orang yang mendengar azan keluar masjid setelah mendengar azan. Kadang-kadang karena muazin ini atau muazin atau kita, ya setelah azan malah keluar. Ya, sunnahnya habis azan itu justru nunggu sampai dikumandangkan iqamah. Yang terakhir, berikanlah waktu yang cukup antara azan dan iqamah agar jamaah bisa bersiap-siap, yang nak wudu, yang dan Masjid Bang Raya ini saya rasa masjid yang sangat pas gitu ya. Jarak waktu berapa menit Pak Haji? 20 menit ya? 15 dari selesai azan nih. Dari mulai azan berapa menit? Subuh 22 kan? Nah itu cukup 22 Pak. Ya. Ya mohon maaf saya datang dari Tangga Buntung masih keburu ke sini Pak. Masih. Nah, itu sunnah. Terutama ini yang sering dilanggar atau kurang tepat saat berbuka puasa Pak. La ilaha illallah. Kita yang di rumah tadi Pak, alhamdulillah azan. Baru seteguk Pak. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kasih waktu Pak.
Habis azan, biar umat ini termasuk muazinnya juga. Kalau belum menyiapkan buka puasa dia. Buka, setelah buka cukup, tidak jadi pikiran. Ya bayangkan bapak lah nunggu dari siang, oh ya ada pindang ini. Belum sempat nyicip lah berangkat. Sepanjang sholat mikirkan pindang, ya Allah semoga tidak habis di rumah itu. Beri waktu. Mungkin yang pernah umrah dan ikut puasa di hari Senin Kamis, bapak bisa perhatikan itu. Kita nunggu menjelang maghrib itu, nah petugas membuatkan semua. Itu makanan belum boleh begitu azan, nah mulai makanan, makan gitu. Setelah makan selesai, saya ngitung betul berapa lah jarak mereka ngenjuk ini. Makan, selesai makan, minumnya macam-macam. Petugas itu nggak langsung komat, bereskan dulu. Nah bereskan lagi, masukkan. Sudah kayaknya ada yang ngasih kode, siap gitu ya. Baru Allahu Akbar Allah. Saya lihat 25 menit itu. Udah setelah itu sholat enak, khusyuk, tenang. Ya, kita ini buru-buru kadang baru selesai izan, belum doa Rabbah hazibah belum selesai. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tidak. Walaupun itu disesuaikan, bisa disesuaikan juga. Kalau zuhur di perkantoran jangan lama-lama, wong nak makan siang juga. Itu bisa bijaksana lah, bisa menempatkan timingnya. Ya. Kalau di kampung dulu Pak, ini sejarah yang saya tahu Pak ya. Kalau di desa-desa, di pekebunan, itu bisa sejam nunggunya Pak. Asar terutama asar. Kenapa Ustadz? Petaninya itu baru turun dari kebun. Kiainya sabar. Makanya kalau di kampung ada semacam senandung apa Pak? Kalau orang kampung itu nyebut sholawatan. Jadi Allahu Akbar azan. Itu petani masih di kebun Pak. Kiainya lir ilir tandure wong sungilir. Mungkin kelompok sebelah mengatakan itu bid'ah Pak. Tapi itu kesabaran ulama Pak, nungguin jamaahnya itu belum datang-datang. Diingatkanlah ayo sholat. Hidup ini cuma sementara, ayo. Datang mulai bawa pacul turun, bersih-bersih dulu. Lumutnya, lumpurnya, baru ganti sarung, sholat. Kiainya malah sejam nunggunya itu Pak. Makanya yang begini ini laris di pedesaan. Makanya NU kalau di pedesaan rame Pak. Karena memang umatnya begitu. Muhammadiyah tumbuh besarnya di kota. Umatnya itulah di kantor. Azan langsung datang. Makanya tidak perlu sholawatan. Begitu azan qomat. Itu bagian dari hikmah. Nggak cocok juga kalau Muhammadiyah lir ilir. Wong lah di kantor nunggu. Pak qomat Pak, kami nak masuk kantor, nak buka puasa. Ya kalau Bapak baca sejarah perkembangan NU dan Muhammadiyah, NU itu tumbuh besar di Yogyakarta. Saat itu ibu kota negara. Wong kantor galau jamaahnya. Makanya nggak perlu banyak-banyak macam. Sedangkan Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang saat itu masih desa, sekarang masih desa. Apalagi dulu umatnya masih banyak petani, kebun. Ya. Wallahu taala a'lam. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh Pak. Atau mungkin saya nambahkan sedikit dari yang ada di kitab ini. Satu saja Pak. Seorang muadzin, mohon maaf, adalah orang yang akhlaknya bagus di luar masjid. Jangan yang masih nyumbang-nyumbang lagu di organ tunggal pengen jadi muadzin. Mohon maaf dan Pak ini. Kenapa Ustaz? Panggilan seorang muazzin itu akan ditaati orang kalau orang itu memang orang di mata masyarakat bagus. Ayo azan dia baik. Nah, akhirnya membuat orang itu berat mau datang ke masjid. Jadi hati-hati, jangan lagi muazzin pakai celana pendek di luar masjid. Walaupun alasannya lagi kerja bakti membersihkan rumput depan rumah, pakai yang panjang. Main gap muazzin, nah jangan. Nah itu
Jadi muazin itu bukan sekedar azan saja, tapi dia punya tanggung jawab moral di luar masjid. Begitu juga dengan imam sebetulnya, apalagi imam. Ya. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Cukup panjang ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.